Share screen-ku udah kelihatan belum ya? Udah. Ya, aku mulai aja ya presentasinya. Jadi, aku di sini udah bikin salah satu poster yang menunjukkan perbandingan tentang 5 kingdom yang dipublikasi oleh Whittaker. Nah, untuk 5 kingdom itu ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, sama Animalia. Nah, untuk perbedaannya itu atau persamaannya itu sendiri, untuk salah satu aspeknya itu aku ambil organisasi. Jadi untuk organisasinya itu, kalau Monera itu dia sel tunggal dan dia sederhana. Tapi terkadang tuh juga bentuknya untayan. Terus kalau untuk yang Protista itu bentuknya sel tunggal tapi kompleks. Terkadang itu dalam bentuk filamen atau dia berkoloni. Habis itu untuk yang fungi itu kebanyakan organismenya itu multiseluler dan bentuknya itu filamen, terus sel-selnya juga kompleks. Kalau dari Plantae itu sendiri, itu dia organismenya itu cenderung untuk multiseluler, terus juga sel-selnya kompleks. Nah, kalau yang untuk Animalia itu, eh, karena dia salah satu organisme atau salah satu kingdom yang apa ya, eh, paling terlihat wujudnya dan paling apa ya, paling bisa dikatakan sebagai makhluk yang hidup dan bergerak, itu dia cenderung untuk multiseluler dengan sel-sel yang kompleks. Nah, untuk dari segi aspek cara memperoleh makanannya, kalau Monera itu tuh dia prosesnya tuh menyerap makanan, terus beberapa tuh ada juga yang fotosintesis. Terus habis itu kalau untuk yang Kingdom Protista, itu juga hampir sama kayak Monera. Dia menyerap makanan, ada juga yang fotosintesis. Terus untuk yang fungi, dia itu heterotrof atau dia tuh menyerap makanan gitu. Habis itu tuh yang pelantai itu dia autotrof. Nah, autotrof itu artinya dia bisa memperoleh makanannya sendiri atau memproses makanannya sendiri yaitu dengan melakukan fotosintesis. Untuk uh, Kingdom Animalia sendiri itu dia heterotrof dengan cara mencerna makanan. Jadi dia nggak bisa produksi makanannya sendiri tapi harus ambil dari lingkungan sekitarnya. Terus untuk aspek dari ciri-ciri lain, prokaryotik itu dia berkembang biak dengan aspek atau cara aseksual, motil dan bergerak dengan flagel. Terus untuk yang eukariota itu berkembang dengan seksual dan aseksual juga, dia bisa dua, bisa seksual sama aseksual. Terus dia juga punya flagela dan cilia juga. Terus untuk yang fungi dia tuh nggak punya flagel, nggak kayak Monera sama Protista. Terus dia juga berkembang biak dengan spora. Habis itu dia juga bisa secara seksual dan aseksual. Nah, terus habis itu untuk yang Plantae itu apa ya, dengan jaringan gitu berkembang biaknya. Terus terjadi pergiliran keturunan juga, dinding sel mengandung selulosa. Nah, untuk yang Animalia itu eh, dia tuh eukariota yang sudah berkembang dengan baik jaringannya gitu. Habis itu dia dapat bergerak dengan aktif. Untuk aspek cakupannya, kalau eh, Monera itu dia tuh mencakup bakteri, alga hijau dan biru. Terus untuk yang Protista, dia mencakup protozoa, alga bersel tunggal, termasuk beberapa jenis jamur lendir. Nah, untuk yang fungi sendiri itu mencakup kapang dan jamur. Lalu untuk Plantae, dia mencakup lumut, paku-pakuan, tumbuhan berbunga atau berbiji. Terus yang terakhir itu untuk yang Animalia itu dia mencakup semua kelompok hewan, mulai dari porifera sampai dengan mamalia. Nah, kan aku tadi udah cerita tuh banyak banget kingdom-kingdom yang pada akhirnya ada di dunia ini yang dipublish sama Whittaker. Nah, sebenarnya karena banyak itu, kita tuh harus apa ya, harus dijaga, harus melestarikan supaya kingdom-kingdom itu tuh, bagian-bagian dari kingdom itu tetap bisa ada di muka bumi, terus bisa juga dipelajari sama generasi berikutnya. Kalau dari aku kayak gitu, mungkin kan Niko ada tanggapan? Baik, terima kasih ya. Jadi mungkin secara keseluruhan dari presentasinya udah cukup bagus, meskipun emang dari poster atau infografisnya emang sederhana ya. Tapi kalau informasinya sudah
cukup baik, juga udah bagus. Emang bener sih kalau misalnya kita bisa menjaga apa ya, kingdom ini ya, itu kan berakibat baik juga untuk di kemudian hari gitu kan. Ya bagus sih apa ajakannya, semoga bisa diperluas lagi gitu sih. Makasih. Oke.